tahun 2021-2022. Saya akan share untuk susunan acara pada sore hari ini. Susunan acara pertemuan orang tua murid 30 Juli 2021. Yang pertama nanti akan dibuka dengan doa pembukaan oleh Ibu Lucy. Selanjutnya nanti akan ada pengantar dari Pak Yudo selaku Kepala Sekolah SMP Tarakanita 3. Acara ketiga pemaparan kurikulum oleh Ibu Adriana. Acara keempat itu pemaparan kesiswaan dan humas oleh Ibu Ria. Dilanjutkan dengan tanya jawab. Acara keenam nanti pemaparan materi dari SMA 1, SMA 2, dan SMK oleh Suster Paulita CB. Dan acara yang ketujuh adalah doa penutup oleh Bapak Anton. Untuk mengikat waktu, kami persilakan Ibu Lucy untuk memimpin doa pembukaan. Waktu kami persilakan Bu Lucy. Selamat sore. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak Tri. Suster, Ibu, Bapak, Pak Yudo, marilah kita awali pertemuan ini dengan doa. Main ya, Bu. Dan saya memimpin secara aktif. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini sampah kenapa nggak dibawa? Tuhan Yesus, Bapa kami yang Maha Kasih, ada sukacita yang kami rasakan pada sore hari ini, karena berkat penyertaan-Mu, kami berkumpul di layar ini secara virtual untuk mohon berkat daripada-Mu. Saat ini Bapak, kami akan memulai pertemuan tua peserta didik kelas 8 dan kelas 9. Kami mohon campur tangan Tuhan dalam pertemuan ini, agar pertemuan ini berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kuasai kami ini Tuhan, agar kami Kau mampukan untuk mengantar anak-anak kami kelas 8 dan kelas 9 mencapai impian mereka. Doa ini kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria Bintang Samudra, Doakanlah kami. Bunda Elizabeth, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Lucy atas doa pembukanya. Selanjutnya acara kami persilakan untuk Pak Yudo untuk memberi kata pengantar. Waktu kami persilakan untuk Pak Yudo. Terima kasih Pak Tri untuk waktunya. Yang saya hormati Ibu Kristina Winarti, Kepala Jenjang SMP. Yang saya hormati Bapak Thomas Pramanto Hadi, Kepala Jenjang SMA SMK. Yang saya hormati Suster Paulita CB, Kepala SMA Tarakanita 1. Yang saya hormati Ibu Rina, Kepala SMA Tarakanita 2. Yang saya hormati Ibu Linda, Kepala SMK Tarakanita. Juga Bapak Ibu dari SMA SMK Tarakanita Wilayah Jakarta.
Bapak Ibu Guru SMP Tarakanita 3, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu orang tua atau wali peserta didik kelas 8 dan 9. Selamat sore, salam sehat, dan semoga semua dalam kondisi yang berbahagia pada sore hari ini. Selamat bergabung dalam Zoom pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu orang tua di dalam pertemuan awal tahun pelajaran 2021-2022. Dalam suasana yang sungguh sangat terbatas, tentu saja karena masa pandemi yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Semoga kita tetap bisa menjaga kesehatan kita masing-masing, mematuhi protokol kesehatan yang sudah diarahkan oleh pemerintah, dan semoga tidak mengurangi semangat kita pada sore hari ini, Bapak Ibu. Semoga energi positif, kita semua tetap dalam kondisi sehat dan penuh semangat. Selanjutnya, sebelumnya kami akan perkenalkan terlebih dahulu untuk struktur organisasi sekolah. Yang pertama, bahwa tahun ini saya masih diberi tugas oleh Yayasan Tarakanita sebagai Kepala Sekolah SMP Tarakanita 3. Kemudian di dalam menjalankan tugas-tugas, kami dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Sarana Prasarana, yaitu Ibu Adriana Pramita Siwi, Ibu Adri. Kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Humas, yaitu Ibu Justina Dwiria atau Ibu Ria. Selanjutnya Bapak Ibu, kami juga perkenalkan untuk wali kelas yang nanti akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu. Dan mungkin saat ini sudah berproses di dalam pendampingan pembelajaran, karena awal tahun pelajaran sudah dimulai dari pertengahan bulan Juli kemarin. Ya. Untuk wali kelas 8A, yaitu Bapak Andreas Tri Haryanto, Pak Tri, yang tadi sebagai MC. Kemudian wali kelas 8B itu Ibu Suwarni Silaban atau Ibu Arni panggilannya. Selanjutnya untuk wali kelas 9. Untuk wali kelas 9A yaitu Bapak Antonius Eryoko Hermanto atau Pak Anton. Dan wali kelas 9B Ibu Lucia Sri Mulyaningrum atau Ibu Lucy. Jadi Bapak Ibu, demikian untuk wali kelas yang nanti akan bersama putra-putri Bapak Ibu memberikan pendampingan di dalam proses pembelajaran selama 1 tahun pelajaran. Bapak Ibu, suster yang terkasih, pada kesempatan ini pertemuan awal tahun pelajaran kami akan mensosialisasikan berkenaan dengan struktur kurikulum, juga jadwal mengajar, dan juga kegiatan-kegiatan ataupun materi di dalam kurikulum. Selain itu juga nanti kegiatan kesiswaan, pendampingan oleh guru BK, dan juga salah satu bentuk kerjasama yaitu bidang humas. Semoga dengan pertemuan yang waktunya mungkin sangat pendek ini, Bapak Ibu Suster, kurang lebih 2 jam, nanti semua bisa terselenggara dengan baik. Sekali lagi terima kasih atas terjalinnya kerjasama dan juga pendampingan kepada putra-putri kita di tahun yang kemarin, dan kita mengundang kembali Bapak Ibu di sini untuk kita menjalin lagi kerjasama, karena pendidikan yang utama dan pertama itu dari Bapak Ibu orang tua, dan kami sebagai sekolah adalah mendukung di dalam proses pendidikan tersebut. Semoga proses pembelajaran selama 1 tahun pelajaran ke depan dapat berjalan dengan lancar, meskipun kondisinya sekarang masih pandemi, belum bisa pembelajaran secara tatap muka,
tapi tentu saja dengan pembelajaran jarak jauh, kami mencoba untuk selalu berupaya untuk mengembangkan proses-proses pembelajaran untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Juga nanti di akhir acara sudah hadir Suster, Bapak Ibu dari SMA Tarakanita 1, SMK Tarakanita, dan juga SMA Tarakanita 2 yang nanti akan meminta waktu sedikit kepada Bapak Ibu orang tua untuk memperkenalkan diri bahwa kami, lembaga Yayasan Tarakanita, juga memiliki jenjang SMA dan SMK. Baik, Suster, Bapak Ibu, saya tidak berpanjang lebar. Saya akan tutup dengan kutipan dari Bunda Elizabeth Gruiters. EG 53. Dengan kesabaran dan susah payah, kami terus bekerja dengan keinginan besar untuk maju. Ya, maju. Suster, Bapak, Ibu, pesan Bunda Elizabeth ini yang menguatkan guru dan karyawan Tarakanita, khususnya SMP Tarakanita 3, untuk terus berusaha, berkeinginan untuk maju, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi peserta didik dan juga bagi Bapak Ibu orang tua. Terima kasih, selamat berproses di dalam pertemuan ini. Semoga nanti berjalan dengan lancar, tidak ada masalah, berarti baik di jaringan internet maupun di dalam waktu, semoga nanti berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yudo atas pengantarnya. Untuk acara selanjutnya, pemaparan dari bidang kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Adriana. Kami persilakan Ibu Adriana. Baik, terima kasih Pak Tri. Selamat sore Suster, Bapak Ibu, salam sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu Suster telah berkenan hadir dalam pertemuan hari ini. Izin untuk share screen Suster, Bapak Ibu, pemaparan berkaitan tentang kurikulum. Pak Tri sudah tampil ya Pak Tri ya? Sudah kelihatan. Terima kasih Pak Tri. Baik Suster, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang kurikulum di SMP Tarakanita 3. Bapak Ibu, kurikulum SMP Tarakanita 3 pembelajarannya menggunakan kurikulum 2013 sesuai dengan pemerintah, meliputi kegiatan belajar, mengamati, menanya, mengkonfirmasi, mengasosiasi atau menganalisis dan mengkomunikasikan apa yang ditemukan dalam kegiatan analisis. Jadi peserta didik diharap aktif di sini Bapak Ibu. Tapi di masa pandemi ini Bapak Ibu terlihat jelas bahwa di bagian sini kita pembelajaran masih menggunakan virtual gitu Bapak Ibu. Di masa pandemi ini pembelajaran lebih mengutamakan tentang kesehatan peserta didik, Bapak Ibu guru dan keluarga. Bapak Ibu tentang struktur kurikulum. Struktur kurikulum di masa pandemi ini berbeda dengan waktu normal Bapak Ibu. Untuk kelas 7, 8, 9 sama ada 2 kelompok Bapak Ibu. Yang kelompok A ada pendidikan agama dan buku pekerti, itu hanya ada 1 kali pertemuan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 1 kali pertemuan. Bahasa Indonesia yang awalnya 6 kali menjadi 3 kali pertemuan, matematika yang awalnya 5 kali menjadi 3 kali pertemuan. Untuk pelajaran IPA yang di masa normal 4 kali menjadi 3 kali pertemuan. Untuk IPS yang awalnya di masa normal 4 kali menjadi 2 kali pertemuan. Bahasa Inggris 2 kali pertemuan di masa pandemi.
Terus untuk kelompok B, Bapak Ibu, untuk kelompok B ini muatan lokal, seni budaya, PJOK, prakarya dan conversation. Prakarya dan conversation ini 111 dan 2. Itu Bapak Ibu, ini untuk struktur kurikulum di masa pandemi. Berkurang dari biasanya. Untuk catatan Bapak Ibu, setiap mata pelajaran 1 jam layanan itu live dan non-live sesuai guru mata pelajaran. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Untuk pelajaran agama, PKN, ini hanya 1 kali pertemuan. Jadi ini menyesuaikan dengan guru mata pelajarannya Bapak Ibu. Bisa jadi minggu ini live, minggu berikutnya non-live. Terus yang kedua, conversation setiap minggu ganjil. Jadi setiap minggu ganjil itu minggu pertama, minggu ketiga di setiap bulannya. Untuk minggu genap diganti dengan pelajaran bahasa Inggris. Jadi minggu kedua, keempat, hari Senin, kalau untuk conversation hari Senin, berarti diganti dengan pelajaran bahasa Inggris. Untuk KKM, Bapak Ibu, KKM, e-book, dan jadwal. Untuk KKM, sama seperti tahun kemarin, Bapak Ibu, KKM 75, kecuali mata pelajaran MIPA, yaitu matematika dan IPA. Jadi semua mata pelajaran 75 kecuali matematika dan IPA. Oke, Bapak Ibu, untuk e-book, Santara Kanita itu membuat buku elektronik, Bapak Ibu. Jadi buku elektronik ini sudah disampaikan ke peserta didik dan peserta didik sudah mendownload gitu ya Bapak Ibu, berupa PDF. Terus yang kedua Bapak Ibu, jika ada kehilangan file dalam e-book, misalnya laptop atau handphonenya keinstall ulang gitu ya Bapak Ibu, kan berarti file-filenya hilang, mohon info ke sekolah dan akan diberikan kembali file itu Bapak Ibu. Ketiga, penggunaan e-book sebagai penunjang pembelajaran. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu, kemarin pernah ada peserta didik yang mengeluhkan cemas. Penggunaan e-book saya hanya punya 1 untuk Zoom Bu, menggunakan handphone gitu. Jadi nanti buat buka e-booknya gimana? Jadi e-book ini sebagai penunjang pembelajaran Bapak Ibu. Tetap nanti saat pembelajaran live, Bapak Ibu guru akan memberikan tampilan layar supaya memudahkan peserta didik dalam proses belajar gitu Bapak Ibu. Jadi saat live itu tetap Bapak Ibu guru menggunakan tampilan untuk belajar. Untuk jadwal, saya akan tampilkan untuk jadwal. Saya stop share dulu. Di sini ada jadwal pelajaran anak-anak dan kegiatan ekstrakurikuler maupun layanan siang Bapak Ibu. Jadi kalau di sini ada keterangan live berarti anak-anak pembelajarannya menggunakan Google Meet maupun dengan Zoom. Kalau tidak ada tulisan live berarti anak-anak pembelajarannya menggunakan Google Classroom. Gitu Bapak Ibu. Terus untuk layanan siang Bapak Ibu, layanan siang memang kita baru mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan bahasa Inggris karena mengingat waktunya Bapak Ibu. Di sini sudah ada kegiatan ekskul. Ini pun untuk layanan siang itu tidak diwajibkan peserta didik kecuali kalau misalnya Bapak Ibu guru mata bidang studi itu meminta anak ini untuk ikut, jadi tidak diwajibkan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu guru minta, oh anak ini harus layanan siang karena perlu remedial, berarti ya. Jadi Bapak Ibu ini sudah di-share ke peserta didik untuk jadwalnya. Baik, lanjut. Maaf Bapak Ibu. Informasi berikutnya tentang agenda Bapak Ibu.
Jadi kalender akademik berkaitan tentang kurikulum yang dekat ini adalah penilaian tengah semester, itu di bulan September tanggal 20 sampai 24, terus susulan tanggal 27 sampai 29, terus di bulan Oktober tanggal 8 penerimaan rapor PTS. Di bulan November tanggal 24 sampai 26 perkiraan penilaian akhir semester ganjil. Tanggal 29 sampai 30 ini lanjut tanggal 29 sampai 30 itu perkiraan PAS semester ganjil. Terus di Desember Bapak Ibu tanggal 1 sampai 3 susulan PAS semester ganjil. Tanggal 17 penerimaan rapor. Bu, tadi dia jadi betulin atau enggak? Ya. Oke, tanggal 17 penerimaan rapor semester ganjil Bapak Ibu. Terus setelah itu peserta didik libur semester ganjil, permulaan semester genap di tanggal 4 Januari. Ini untuk peserta didik, tanggal 4 Januari sudah mulai masuk kembali. Terus di bulan Maret, Bapak Ibu, di bulan Maret, tanggal 14 sampai 18, penilaian tengah semester genap. Ini untuk peserta didik kelas 7 dan 8. Terus tanggal 21 sampai tanggal 22, susulan PTS. Tanggal 25, penerimaan rapor PTS. Nah, untuk kelas 9, tanggal 28 sampai tanggal 31 perkiraan ujian sekolah praktik. Nanti juga menunggu jadwal dari dinas Bapak Ibu. Untuk bulan April tanggal 14 sampai 18 libur Paskah. Tanggal 18 sampai tanggal 22 perkiraan ujian sekolah tulis. Jadi memang tanggal 18 itu karena waktu libur Paskah itu biasanya anak kelas 9 itu ujian sekolah gitu Bapak Ibu. Tapi ini masih perkiraan karena kita nunggu jadwal dari dinas. Tanggal 25 sampai 27 susulan ujian sekolah tulis. Terus di bulan Mei tanggal 2 sampai tanggal 6 libur Idul Fitri 1443 Hijriah. Tanggal 30 sampai 31 perkiraan penilaian akhir semester 2 ini untuk peserta didik kelas 7 dan 8. Bulan Juni tanggal 2 sampai tanggal 6 perkiraan penilaian akhir semester untuk kelas 7 dan 8, tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 susulan, tanggal 16 penerimaan raport semester genap. Terus permulaan tahun pelajaran 2022-2023 di tanggal 11 Juli. Ini untuk kalender akademiknya Bapak Ibu. Terus proses pembelajaran Bapak Ibu. Proses pembelajaran di masa pandemi ini live dan non-live. Itu pembelajaran live menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Jadi kadang anak-anak menggunakan Google Meet dan juga menggunakan Zoom. Setiap mata pelajaran pembelajaran live dilaksanakan 1 kali setiap minggu. Tapi jika ada jika ada kepentingan misalnya kelas 9 karena nanti di semester 2 itu waktunya pendek, berarti bisa juga 2 kali gitu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, pembelajaran live diharapkan peserta didik sebelumnya yang kurang aktif dalam pembelajaran di Google Classroom menjadi lebih antusias gitu ya Bapak Ibu. Dengan menggunakan fitur-fitur yang tersedia, itu maksudnya tujuannya. Berikutnya, pembelajaran peserta didik diharapkan bisa berdiskusi dan bertanya saat pembelajaran live. Jadi saat pembelajaran live berlangsung itu harapannya peserta didik aktif. Untuk SMP Tarakanita 3, link pembelajaran ada di deskripsi grup angkatan. Jadi linknya itu tidak berubah, tapi ada di deskripsi angkatan. Untuk pembelajaran non-live Bapak Ibu, pembelajaran non-live itu menggunakan Google Classroom. Terus materi pelaksanaannya pembelajaran secara non-live berupa PowerPoint ataupun games, video maupun latihan-latihan soal. Setiap peserta didik join di Google Classroom semua mata pelajaran yang berjumlah 11 mata pelajaran. Jadi nanti mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengingatkan peserta didik karena masih ada peserta didik yang belum join ke Google Classroom ini. Masih ada beberapa yang jumlahnya belum 11 mata pelajaran bergabungnya. Jadi mohon diingatkan kembali ke anak-anak supaya segera join karena
tugas-tugas ataupun penilaian itu melalui Google Classroom. Berikutnya Bapak Ibu, peserta didik mengubah akun Google dengan format kelas, nomor urut, nama diri, atau contohnya 7A_01_Ananda. Ini memudahkan kita untuk pengecekan Bapak Ibu, pengecekan peserta didik. Seperti dalam contoh-contoh video ini, formatnya itu harus sesuai. Baik Bapak Ibu, untuk guru pendamping kelas 7 mungkin bisa aja Bapak Ibu ya. Untuk kelas 8, Pendidikan Agama Katolik Pak Dame, PPKN Ibu Arum, Bahasa Indonesia Pak Niko, Matematika Pak Tri, IPA Bu Arni, Bahasa Inggris Bu Lucy, IPS ada 2 Bapak Ibu, kelas 8A Ibu Tria, kelas 8B Ibu Arum, TIK Bapak Okta, Seni Budaya Ibu Edriana, BK Bapak Anggiat, Olahraga Bapak Hendri. Untuk kelas 9, Agama Bapak Dame, PPKN Ibu Arum, Bahasa Indonesia Pak Niko, Matematika Pak Anton, IPA-nya ada 2 ini Bapak Ibu, Bapak Aji dan Ibu Arni, Bahasa Inggris Ibu Lucy, IPS Ibu Arum, TIK Pak Okta, Seni Budaya Ibu Edriana, BK Bapak Anggiat, Olahraga Bapak Hendri. Untuk nanti kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan kontak Bapak Ibu guru pendamping kelas ini, Bapak Ibu guru ini sudah ada di grup angkatan anak-anak Bapak Ibu. Jadi semua Bapak Ibu guru yang mendampingi atau mendampingi putra-putri Bapak Ibu ini sudah ada di grup angkatan anak-anak. Ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk ketentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Untuk kelulusan terlebih dahulu, yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran, yaitu menyelesaikan pembelajaran dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, dibuktikan dengan adanya nilai rapor semester 1 sampai semester 6. Nomor 2, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik dengan kehadiran minimal 85%. Ketiga, mengikuti ujian sekolah, baik praktik maupun tulis. Nilai ujian sekolah diperoleh dari 70% nilai ujian praktik dan 30% nilai ujian tulis. Nilai mata pelajaran yang tidak ada praktik, nilai ujian sekolah diperoleh dari ujian tulis. Ini ada mata pelajaran matematika, ada mata pelajaran IPS. Jadi diperolehnya jadi nilai ujian tulis. Yang keempat, memiliki nilai sekolah untuk setiap mata pelajaran rendahnya sama dengan SKM. Standar kelulusan minimal itu 70. Tapi ini nanti kalau ada perubahan, jika ada perubahan dari dinas, akan segera kami sampaikan gitu ya Bapak Ibu. Apakah nanti tiba-tiba kalau ada ujian nasional ataupun apa, nanti segera kami sampaikan. Untuk kenaikan kelas Bapak Ibu, ketentuan kenaikan kelas yang pertama, kehadiran tidak kurang dari 85%. Yang kedua, sikap minimal mendapat predikat B. Yang ketiga, maksimal 2 nilai yang kurang dari KKM. Yang keempat, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ini Bapak Ibu. Terus, untuk perolehan penilaian itu, penilaian harian, baik penilaian harian tentang keterampilan maupun pengetahuan gitu ya Bapak Ibu. Ditambah penilaian tengah semester ditambah PAS bagi 3 untuk ketentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Bapak Ibu, ini contohnya Bapak Ibu anak-anak kita saat belajar, nama-namanya sudah sesuai. Ini memudahkan kami untuk presensi Bapak Ibu. Untuk presensi biar mudah kita ngeceknya biar cepat. Ini anak ada kendala apa atau ada masalah apa ini kalau nggak ikut atau nggak join. Itu Bapak Ibu tujuannya tadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, di SMP Tarangan 3 juga Bapak Ibu berproses pembelajarannya itu menggunakan konsep kolaborasi gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti ada kegiatan kolaborasi maupun kegiatan proyek. Untuk pemaparan lebih jelasnya untuk pembelajaran kolaborasi dan contoh-contohnya,
Nanti saya juga akan menyampaikan kegiatan kolaborasi kelas 8 dan kelas 9 itu apa sih rencananya. Tapi untuk pemaparan atau contohnya terlebih dahulu akan disampaikan oleh Bapak Niko. Pak Niko. Ya, selamat sore Bu Adri. Silahkan Pak Niko untuk memaparkan tentang pembelajaran kolaborasi. Oke, terima kasih untuk waktunya Bu Adri. Selamat sore, Suster Ibu Bapak. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang apa itu PJBL dan apa itu kolaborasi. Mungkin anak-anak Ibu Bapak di sini sudah pernah gitu ya mengeluh mungkin atau mungkin bercerita gitu ya. Tugasnya sedang banyak, ada PJBL. Nah, PJBL itu apa sebenarnya? Ini barang apa ini? Ada hal baru tentang PJBL ini. Nah, izinkan saya untuk share screen untuk menjelaskan mengenai PJBL ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu tentang project based learning? Sudah Pak Niko. Oke. Silahkan. Jadi PJBL itu adalah singkatan dari project based learning. Kemudian apa itu project based learning sebenarnya? Jadi project based learning ini adalah pengambilan nilai dengan melakukan sebuah proyek untuk menghasilkan suatu produk yang nantinya akan dipresentasikan. Sehingga anak-anak kita ini akan diajak untuk menghasilkan sebuah produk. Jadi tidak hanya belajar materi saja, tapi harus ada produk yang dihasilkan. Produknya ada macam-macam, nanti akan saya tunjukkan beberapa contohnya ya. Jadi anak-anak kita ajak untuk menghasilkan sebuah produk yang nantinya akan dipresentasikan. Sehingga di sini tidak hanya pengetahuan saja, tapi juga soft skill-nya akan dipupuk atau dibina begitu ya, akan dibimbing. Kemudian kenapa sih harus project based learning? Nah, ini mungkin kita sebagai orang tua sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dari anak ya. Buat apa sih belajar kalor? Nggak kepake juga besok buat aku gitu ya. Atau buat apa sih belajar statistika? Besok nggak kepake. Atau besok ngapain sih belajar teks persuasi? Orang aku nggak pengen jadi guru begitu ya. Jadi kadang-kadang anak-anak ini pemikirannya masih terlalu sempit. Nah, dengan adanya PJBL ini akan dibuka. Ternyata pelajaran-pelajaran ini besok akan kita gunakan loh di kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan untuk menjadi pengusaha kue Bapak Ibu, ternyata tidak hanya harus pintar bikin kue ya, ternyata dia juga ada pengetahuan tentang kalor, ada juga pengetahuan tentang teks persuasi karena harus membujuk seperti itu ya. Dengan harganya juga penentuan harganya ini juga ada matematika, ada IPS. Jadi di sini wawasan anak-anak akan dibuka, ternyata kehidupan sehari-hari kita itu banyak ilmu pengetahuannya. Misalkan jadi YouTuber, anak-anak sekarang pengennya jadi YouTuber. Ternyata jadi YouTuber itu nggak gampang, karena kita harus membaca data, harus bisa membaca statistika, kreativitasnya juga harus dipupuk juga begitu ya. Kemampuan komunikasi harus ada, sehingga memunculkan kita itu perlu kolaborasi ilmu. Jadi tadi sudah ada project based learning menghasilkan sebuah produk saja ternyata membutuhkan kolaborasi dari beberapa ilmu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tarakanita 3. Misalkan, ini ada contoh saja Bapak Ibu, ini tidak hanya ini ya. Misalkan ini ada Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Kita bekerja sama untuk menghasilkan satu buah proyek. Jadi ini adalah PJBL kolaborasi. Ini pun bisa memudahkan Bapak Ibu. Jadi anak-anak hanya melakukan satu buah tugas, satu buah proyek, tapi anak-anak bisa mendapatkan 3 nilai untuk mata pelajaran ini ya. Jadi bisa mendapatkan nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, maupun IPA. Jadi mempersingkat waktu pengerjaan dan juga memperingan beban tugas anak-anak. Jadi tidak perlu mengerjakan 3 tugas, hanya satu tugas, tapi bisa untuk 3 nilai. Nah, kemudian sebelum saya share kenapa kolaborasi, saya akan share terlebih dahulu, mungkin di sini Bapak Ibu masih bingung ya. Ini maksudnya gimana sih PJBL ini, atau produknya itu seperti apa sih ya? Mungkin bertanya-tanya apakah ini hanya merepotkan anak saya saja atau bagaimana? Izinkan saya untuk share screen video.
saya akan share screen beberapa contoh hasil karya anak-anak kita di Tarakanita 3. Ini adalah hasil kerja keras anak-anak kita. Mungkin yang pertama saya ingin menunjukkan, sebentar. Oke. Ini adalah hasil ujian praktek Bapak Ibu. Jadi ujian praktek pun bisa kita kolaborasikan dan juga ternyata anak-anak sangat kreatif dalam membuat ujian praktek ini. Bu Adri, apakah sudah terlihat? Sudah Pak Niko, suaranya sudah masuk. Oke. Ini mungkin nanti akan saya potong-potong ya Bapak Ibu ya, mungkin beberapa saja. Ini adalah contoh hasil ujian praktek anak kelas 8 yang lulus. Ya. Kak, gimana ini? Selamat datang di dunia fantasi. Dunia fantasi? Kalian akan diberikan sebuah misi dan terdapat 2 level di dalam permainan ini. Setiap dari kalian akan diberikan 1 kekuatan. Kita sambut api, petir, dan Gangnam Style. Op, 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 opan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 opan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 opan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman seperti air susu yang menjadi yogurt, mentega, dan keju. Yang kedua di bidang lingkungan dan pelestarian, yaitu mengatasi masalah pelestarian spesies langka dan hampir punah. Dan yang ketiga di bidang kesehatan, mampu menciptakan obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Prinsip dasar dari bioteknologi konvensional adalah menggunakan makhluk hidup sebagai subjeknya. Makhluk hidup yang dimaksud adalah mikroorganisme. Mikroorganisme yang dimaksud antara lain adalah jamur-lagi, bakteri. Then, fill the dough with sprinkles or chocolate. After that, close the dough again with plastic or cloth for 35 minutes. After Di kreatif kita, namun kita Nah, itu tadi baru sepenggal hasil kerja keras anak-anak Tarakanita 3 dalam ujian praktek. Sehingga dalam ujian pun sekolah memikirkan yang terbaik untuk anak-anak, begitu ya, memudahkan anak-anak tetapi tidak mengurangi esensi dari evaluasi belajar itu tadi. Kemudian ada beberapa contoh lagi Bapak Ibu. Ini saya rangkum menjadi beberapa video. Ini adalah contoh video PJJ selama 1 tahun kemarin. Bu Adri, apakah terlihat video berwarna coklat, Bu Adri? Oke, udah musik juga masuk. Oke, terima kasih.
Yang pertama adalah proses mengkristal. Di sini bisa dilihat di dalam kulkas atau freezer terdapat seperti ada kristal-kristal yang menempel pada dinding kulkas. Selanjutnya adalah proses dari padat ke cair atau bisa dibilang mencair. Di sini kita bisa melihat ada es batu yang telah diletakkan di mana ada embun di tutup panci. Berikutnya adalah proses membeku atau dari cair ke padat. Di sini saya meninggalkan air di dalam gelas dan saya taruh di freezer untuk beberapa menit. Saat kembali, air tersebut sudah membeku. Dan inilah dalgona yang berhasil. Seperti ini kalau udah berhasil, kopinya akan mengambang di atas susunya. Demikianlah dan terima kasih. Dulu gigiku sering nyunyutan. Kata mama, ada monster jahat yang mau menyerang gigiku. Dalam mimpi, Ho ho ho, tak ada yang bisa menghalangi dan mengalahkan kami. tidak, itu tidak akan terjadi. Tapi sejak ada pasta gigi Kodomo, gigiku kembali pulih dan bersinar. Share your life with Kodomo. Itu tadi beberapa contoh Bapak Ibu. Tadi melihat iklannya sudah seperti iklan beneran ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak kita ini sangat kreatif ternyata Bapak Ibu. Kamu nggak ngedengerin? Mungkin ada terakhir Bapak Ibu, ini contoh misalkan anak-anak zaman sekarang pingin banget jadi YouTuber. Ternyata sekolah pun bisa memfasilitasi itu ya dengan PJBL ini. Ini ada contoh misalkan membuat review musik, review film. Nah di sini anak-anak bisa menyalurkan juga nih keinginannya untuk jadi YouTuber ya. Tapi bisa juga bersangkutan dengan materi pelajaran. Sudah terlihat Bu Adri? Udah, musiknya masuk Pak Niko. Never had a friend like you. Ain't never had a friend like me. Punten abang-abang jago, gimana BJJ-nya? Masih semangat dong ya? Gila, harus semangat. By the way, kalian udah pernah nonton Aladdin belum nih? Kalau belum, ya ditonton dong. Di sini gue bakal mengupas nih film ya. Dimulai dari mana ya? Oh iya, kalau kalian belum tahu, film ini udah pernah ada versi kartunnya ya. Itu dirilis sekitar tahun 1992-an cuy. Dua-duanya diproduksi sama Disney, tapi gue nggak bakal bahas yang kartun. Dari yang basic-basic dulu lah ya. Jelas judul filmnya Aladdin, sutradaranya Guy Ritchie. Kalau kalian tahu film The Gentleman atau The Man from U.N.C.L.E., yang nyutradain juga si Guy Ritchie ini. Ini film tayang di bioskop tahun 2019 dan lumayan booming mas premiernya. Saking terkenalnya, ini jadi film terlaris ke-9 di tahun 2019 waktu itu cuy. Pendapatannya 14 triliun. Itu kalau lu beliin Tesla bisa dapat 9.000 lebih. Nanti di akhir video gue kasih tahu ya siapa pemerannya. Karena ya serah gue lah, apa lo yang ngatur. Enggak lah, biar penasaran itu cuy. Oke, ini adalah contoh-contoh hasil PJBL maupun kolaborasi anak-anak Bapak Ibu. Jadi ketika ditanya kenapa harus PJBL, maka jawabannya ada banyak sekali Bapak Ibu. Kenapa kita melaksanakan PJBL ini ya? Karena dengan adanya project based learning itu anak-anak belajar tentang leadership ketika memang itu bekerja secara kelompok, komunikasi juga komunikasi dengan teman kelompoknya maupun orang tua dan juga guru, kreativitas sangat diasah, people management Bapak Ibu yang
mungkin sekarang ini kalau hanya belajar saja tidak dapat pengetahuan ini, gitu ya, tidak bisa belajar tentang people management. Tapi ketika ada project based learning ini, anak-anak bisa belajar nih bagaimana mengatur teman-temannya, bagaimana berpikir kritis, literasi, bagaimana mengolah data, mengolah informasi yang begitu banyak dari internet, bekerja sama, bertanggung jawab, dan juga tentang kepekaan terhadap teman-temannya. Jadi ketika ada teman yang kesulitan tentang materi ini bisa dibantu, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan bertanya kenapa ada kolaborasi, jawabannya juga kenapa tidak, begitu ya, karena kolaborasi di sini juga tidak semua mata pelajaran dan juga tidak semua materi kita buat menjadi PJBL dan juga kolaborasi, Bapak Ibu. Ada beberapa mata pelajaran, ada beberapa materi yang jika dinilai oleh Bapak Ibu gurunya, ini sepertinya materinya susah atau materinya sulit, sepertinya perlu waktu dan juga pendalaman yang lebih, itu tidak dijadikan PJBL. Jadi sangat dikondisikan dengan keadaan dan juga keperluan, begitu ya Bu Adri ya. Begitu saja Bapak Ibu pemaparan saya terkait PJBL kolaborasi. Sekian Bu Adri. Ya, terima kasih Pak Niko atas bantuannya. Baik Bapak Ibu, itu tadi penjelasan atau pemaparan tentang kegiatan PJBL gitu ya, tentang proyek gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kegiatan ini itu mengasah kreativitas sebenarnya yang disampaikan Pak Niko tadi. Terus dari kegiatan ini Bapak Ibu, pengalaman saya kemarin itu saya juga pengalaman tahun lalu itu kaget juga Bapak Ibu, ternyata anak-anak ini kreatif gitu ya. Di luar dari yang kita bayangkan. Sangat kreatif anak-anaknya. Terus di sini juga saya lihat ternyata suara anak-anak itu bagus-bagus gitu ya Bapak Ibu ya, cocok untuk kalau misalnya nanti jadi ataupun apa gitu ya. Suaranya keren-keren anak-anak kita ini. Jadi Bapak Ibu, saya akan tampilkan kembali, mohon izin. Untuk kegiatan tahun ini Bapak Ibu ya, untuk kegiatan tahun ini, pembelajaran proyeknya. Ini Bapak Ibu, untuk kelas 7, mungkin saya tidak akan menjelaskan secara lengkap. Untuk kelas 8 dan 9 Bapak Ibu. Kelas 8 dan 9 itu temanya ada hidup sehat, gizi seimbang. Kita mengambil mata pelajaran pokoknya adalah IPA. Di sini akan berkolaborasi adalah IPA, Bahasa Indonesia, TIK, Olahraga, Matematika, dan Bahasa Inggris. Bapak Ibu ya. Di sini produk yang diharapkan adalah menu makanan sehat, nanti berupa Excel, jadi angka-angka di Excel gitu Bapak Ibu, dan infografis itu untuk produknya. Terus pengujian menggunakan video kreativitas anak-anak dan presentasi. Untuk kelas 9 itu fermentasi, kolaborasinya ada mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, Agama, Matematika, dan TIK. Produknya pengolahan hasil fermentasi, dan anak-anak di sini juga dilatih untuk kita coba untuk berlatih berjualan gitu, berjualan online, karena sekarang itu di masa-masa sekarang itu berjualan online itu ternyata jadi apa ya, jadi hal baru gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi produknya adalah akun penjualan online. Nah, untuk prosesnya Bapak Ibu, prosesnya itu nanti akan ada jadwal khusus untuk kolaborasi ini, terus akan diadakan pemaparan terkait kegiatan proyek atau proposal. Terus kelompok akan didampingi oleh guru ataupun mentor, dan pasti akan didampingi oleh guru mapel. Jadi misalnya ada pertanyaan dari anak-anak terkait tentang mata pelajaran IPA, berarti langsung ke mata pelajaran IPA. Tapi tetap ada guru mapelnya. Terus melaksanakan presentasi. Saya akan menampilkan contoh untuk terkait proposal, Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu, nanti juga anak akan disampaikan terlebih dahulu, akan dikumpulkan. Kita akan mengadakan kegiatan proyek ini dan menyampaikan proposal ini. Ada latar belakangnya kenapa kondisi pandemi ini, kenapa kita harus hidup sehat dan gizi seimbang dan sebagainya. Di sini juga ada driving question atau pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu untuk memudahkan nanti peserta didik dalam berdiskusi.
Misalnya pertanyaan penuntun, dan KD mana yang akan dicapai di setiap mata pelajaran. Contoh saya ambil mata pelajaran IPA, misalnya KD-nya tentang 3.5, berarti yang akan dinilai atau pertanyaan-pertanyaannya ada beberapa ini, berkaitan tentang ini. Pelajaran PJUK, TIK misalnya nanti diminta untuk mengolah angka menjadi rumus. Angka-angka itu akan diolah bagaimana nanti membuat atau mendeskripsikan angka-angka itu menggunakan rumus pastinya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oke. Untuk langkah-langkahnya juga ada di sini di proposal ini, Bapak Ibu. Aktivitasnya juga akan dijelaskan dalam proposal ini, dan nanti juga akan ada pertemuan awal dengan peserta didik. Begitu Bapak Ibu untuk penyampaian kurikulum. Mohon kerjasama dari Bapak Ibu orang tua murid. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Bu Adri, pemaparan tentang kurikulum. Selanjutnya, tadi ada pertanyaan, nanti pertanyaannya dijawab pas waktu tanya jawab saja. Untuk acara yang keempat, pemaparan kesiswaan dan humas oleh Ibu Ria. Kami persilakan Ibu Ria untuk memaparkan tentang kesiswaan dan humas. Baik Pak Tri, terima kasih. Selamat sore Suster, Bapak Ibu. Saya diingatkan ya Pak Tri, nanti kalau belandang dikasih kode gitu ya. Karena waktunya juga terbatas. Oke, Bapak Ibu saya izin share screen. Sudah terlihat ya Pak Tri? Sudah, Ibu, sudah. Oke, baik. Saya akan menyampaikan informasi kesiswaan. Oke, langsung saja. Tujuan disampaikannya informasi kesiswaan itu tersampaikan informasi berkaitan dengan kegiatan kesiswaan selama 1 tahun pelajaran dan terpahaminya proses pendampingan yang dihadapi peserta didik di SMP Tarakanita 3. Nah, ini materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama tata tertib selama PJJ. Yang kedua kegiatan kesiswaan kelas 8 dan 9. Nah, ini tadi ada yang bertanya tentang ekskul, nanti akan saya jelaskan di sini jenis ekskul yang bisa dilakukan secara virtual, 4 hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua, yang harus disiapkan oleh orang tua, dan seragam sekolah. Baik, yang pertama tentang tata tertib. Nah, ini Bapak Ibu, tata tertib itu sudah kami buat bersama dengan anak-anak. Jadi, kami membuat tatip ini bersama dengan anak sehingga ini menjadi komitmen dan kesepakatan dari anak-anak atau dari peserta didik. Nah, ini yang pertama hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu itu berarti mengisi presensi harian via Google Form yang kami share setiap harinya, lalu diisi sampai dengan pukul 8.30. Dan jika tidak masuk pada hari itu, orang tua japri ke wali kelas, memberitahu bahwa anaknya tidak masuk. Bukan anaknya, tetapi orang tuanya yang memberi tahu ke wali kelasnya. Maaf Bu Ria, menjelaskan. Tampilannya belum ke tata tertib. Belum ya? Oke. Ya Bu Adri, saya yang manual saja deh, sebentar. Oke, sudah Bu Adri? Oke, sudah Bu Ria. Oke, terima kasih Bu Adri diingatkan. Yang kedua, mengikuti sesi PJJ sesuai jadwal, karena pembelajaran akan dimulai pukul 8 dan berakhir pukul 13, lalu dilanjutkan layanan siang atau LS dan atau ekskul. Karena kalau ekskul itu di jadwal itu hari Senin, Rabu, dan Jumat, kalau LS itu hari Selasa dan Kamis. Seperti itu pembelajaran dimulai pukul 8 sampai pukul 13. Lalu ini sih sebenarnya sudah disepakati oleh peserta didik dan puji Tuhan sudah berlangsung, dan ketika kami ingatkan juga mereka langsung tepat waktu, langsung artinya kita
ingatkan, mereka langsung sadar. Sikap duduk yang sopan, menyimak dengan aktif, background ruangan rapi, pertanyaan disampaikan dengan sopan dan mengucapkan terima kasih setelah selesai, menuliskan nama kelas pada nama yang tertampil di layar, posisi kamera wajib on. Nah, ini yang agak sulit nih Bapak Ibu. Tapi ketika kami sapa lagi ya mereka akhirnya aktif. Mikrofon dalam posisi off apabila tidak digunakan dan menggunakan seragam sesuai hari, pakaian yang rapi dan sopan. Nah, ini kadang pakaiannya itu ada yang tidak sesuai dengan hari. Jadi kami ingatkan kembali nanti untuk seragam-seragam seperti hari Senin, Selasa sampai Jumat itu apa yang harus dipakai. Seperti itu. Lalu ini mekanismenya. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, kami sudah infokan host, guru mengingatkan peserta didik baik secara langsung maupun lewat chat. Yang kedua, peserta didik diminta untuk membuat refleksi pada hari tersebut ketika dia melakukan kesalahan. Di situ ditulis dan mengetahui orang tua. Apabila peserta didik masih melakukan hal yang sama, maka wali kelas memberikan pendampingan. Dan pendampingan lebih lanjut oleh guru BK kesiswaan melalui kelas edukasi. Serta melibatkan orang tua peserta didik dalam proses pendampingan lebih lanjut. Sanksinya apa untuk ketentuan yang melanggar? Pertama, teguran lisan, yang kedua teguran tertulis, tadi membuat refleksi, dan apabila masih melakukan hal yang sama akan kami lakukan tindakan berikutnya. Lalu saya lanjutkan. Untuk kegiatan kesiswaan kelas 8 dan 9, ini masuk ke tatip tadi, ada landasannya ya Bapak Ibu ya. Menciptakan situasi belajar yang kondusif bagi peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensi kognitif, psikomotorik, dan afektif secara optimal, sehingga terbentuk manusia yang utuh, berprestasi unggul, berkarakter baik, dan cinta lingkungan. Yang kedua, semua sarana ini dapat tercapai jika tercipta koordinasi yang baik antara pihak guru, pihak sekolah, guru, keluarga, orang tua, dan siswa. Nah, ini kegiatan kesiswaan. Saya ambil saja yang kesiswaannya saja. Tadi Bu Adri sudah menampilkan yang kurikulum. Dalam waktu dekat ini ada perayaan Hari Kemerdekaan RI dan Hari Pramuka lomba-lomba di bulan Agustus. Yang berikutnya di bulan Agustus juga akan ada rekoleksi dan seminar anti narkoba dan rokok. Lalu di bulan September ada tes minat bakat kelas 9. Lalu ada latihan lanjutan kepemimpinan. Ini akan diadakan di wilayah Jakarta ya bersama dengan SMP Tarakanita 1 sampai 5. Ada lomba KSN dan BKSN. Lalu di bulan Oktober ada peringatan HPS, di bulan Desember ada kelas MIT, lalu di bulan Januari ada seminar motivasi untuk kelas 9, di bulan Februari ada peringatan HPSN, lalu ada kegiatan entrepreneur bersama Tarakanita wilayah Jakarta, dan lomba-lomba lainnya yang diadakan oleh OSIS SMP Tarakanita 3. Nah, ini peserta didik yang mengikuti KSN, Kompetisi Sains Nasional tahun 2021. Ini kami sudah melakukan pendampingan untuk anak-anak yang mengikuti KSN tersebut. Dari Mapel IPA itu ada Abram Livina Adeline, lalu dari Mapel IPS ada Sierra Apamadena Nikita, dan dari Matematika ada Malvin, Nigel, dan Keiko. Nanti kami akan lakukan pendampingan secara rutin sehingga mereka siap juga untuk mengikuti kompetisi sains nasional tersebut. Lalu ini Bapak Ibu, tadi ekskul ya, ekskul yang ditetapkan itu ada 3 ekskul Bapak Ibu. Jadi kami sementara untuk tahun ini memilih dan menetapkan untuk ekskul itu ada jurnalistik, sains, dan paduan suara. Jurnalistik ini fokusnya menulis, bisa nanti berupa berita, artikel, review, puisi, cerpen, dan yang lainnya. Dan nantinya mungkin akan dibuat berupa majalah, secara visual ini kalau majalah, bisa juga blog, web, atau majalah digital. Lalu yang kedua, Science Club itu akan ada penelitian-penelitian sederhana. Ini sudah diolah oleh guru pembimbing ya, guru mendamping dari ekskul tersebut. Nah, tentunya tidak memberatkan penelitian-penelitian sederhana yang
terjadi di rumah, dan tadi juga sudah diputarkan ya video. Nah, itu salah satunya penelitian-penelitian sederhana. Yang ketiga, paduan suara. Belajar mengenai teknik vokal dan latihan-latihan sederhana. Nah, ini 3 ekskul yang memang kita tetapkan, dan untuk tahun ini anak-anak bisa memilih salah satu ekskul dari 3 ekskul yang ada ini. Kami mencoba untuk memfasilitasi bakat siswa, bakat peserta didik. Hanya karena waktunya terbatas, maka hanya 3 ekskul yang diadakan, dan ini kami akan evaluasi, jadi sehingga untuk tahun depan kemungkinan besar ini bisa berubah, dan kami terbuka untuk melakukan perubahan itu. Jadi sementara peserta didik memilih 3 ekskul, memilih salah satu ekskul dari 3 ekskul yang ada. Lalu untuk bina iman itu khusus untuk yang beragama Katolik. Seperti itu, tadi ada yang bertanya ya Pak Tri ya. Berikutnya ini untuk waktu pelaksanaannya, ekskul jurnalistik hari Senin pukul 13 sampai 13.45 pembimbingnya Pak Nicholas. Lalu yang ekskul Science Club hari Rabu pukul 13 sampai 13.45 pembimbing Bapak Aji dan Ibu Arni. Yang ketiga ekskul paduan suara hari Jumat pukul 13 sampai 13.45 pembimbingnya Ibu Edri. Lalu info tambahan untuk yang beragama Katolik wajib mengikuti bina iman setiap hari Jumat pukul 12 sampai 12.45 pembimbing Pak Anggiat dengan Pak Dame. Jadi ini untuk ekskulnya masih kami olah sendiri Bapak Ibu, mengingat ketika akan banyak ekskul ya berarti uang kegiatan yang dibebankan ke orang tua juga akan semakin banyak. Jadi untuk tahun ini kita mencoba dulu 3 ekskul tersebut. Nah, ini mohon kerjasama untuk dari orang tua. Yang pertama, mendiskusikan rencana pembelajaran dengan anak dan memastikan anak siap untuk belajar. Jadi sering diajak bercerita, sering diajak untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Memastikan tempatnya nyaman, mendorong anak agar aktif selama proses pembelajaran, dan orang tua juga memastikan anak selalu mengerjakan tugas. Berdiskusi dengan guru terkait tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran daring. Jadi kami terbuka Bapak Ibu ketika memang ada kendala atau hal yang mau disampaikan, kami sangat terbuka. Silakan untuk Bapak Ibu yang mau menyampaikan bisa menghubungi wali kelas atau guru-guru yang mengajar. Lalu apabila terjadi masalah, diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, ini tadi sudah disampaikan hal yang perlu disiapkan oleh peserta didik selama proses PJJ ya, handphone, jaringan internet, akun Gmail ini untuk keperluan Google Classroom ya. Jadi wajib masuk dalam Google Classroom dengan kode yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru juga sudah memberikan kode gadget tersebut, tetapi ada beberapa anak ya yang tadi disampaikan oleh Bu Adri, 1-2 anak yang belum join di kode gadget tersebut. Lalu ini untuk seragamnya Bapak Ibu ya, ini saya ingatkan kembali karena memang ternyata kok seragamnya beda-beda yang dipakai gitu. Untuk Senin tetap memakai dasi Bapak Ibu, Selasa tetap memakai baju hari Senin tetapi tidak memakai dasi. Hari Rabu pramuka, hari Kamis kotak-kotak, dan hari Jumat batik bebas. Lalu untuk kehumasan dan lain-lain, nanti kami mengagendakan pembentukan pengurus FKK SKM melalui virtual, jadi mohon kerjasama dari orang tua untuk terlibat dalam kegiatan sekolah. Jadi nanti mungkin saya akan menghubungi Bapak Ibu dan nanti saya akan minta bantuan dari Bapak Ibu untuk terlibat dalam kepengurusan FKK SKM. Lalu penanaman karakter melalui kegiatan di rumah, orang tua mendukung dalam pengerjaan tugas PKT. Nah, ini sudah berjalan sebenarnya. Oke, itu untuk ini untuk medsosnya nanti akan dibantu oleh Pak Niko ya, Pak Niko ya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon kerjasama yang baik dari Bapak Ibu sehingga pembelajaran tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati. Terima kasih. Silakan Pak Tri. Bu Ria, terima kasih atas pemaparan tentang kesiswaan dan humas. Tadi ada satu pertanyaan tentang tentang ini ya, tentang ekstrakurikuler ya. Dari pertanyaan dari Ibu Ladina Pitupulu.
apakah ekstrakurikuler itu wajib diikuti ya Ibu? Bisa langsung dijawab sekalian Ibu ya? Iya Pak Tri, tadi saya sudah sampaikan bahwa 3 ekskul itu memilih salah satu ekskul dari 3 ekskul yang ada Pak Tri. Oke, terima kasih Bu Ria, yang bisa Oke. dijawab. Selanjutnya Bapak Ibu ada cara kelima, yaitu ditanya jawab bagi Bapak Ibu, orang tua murid yang ingin bertanya, kami persilahkan sebelum ke materi yang ke-6 yang akan disampaikan dari SMA 1, SMA 2, dan SMK Tarakanita. Pak Tri, masih ada acara dari Humas. Oh, masih acara dari Humas ya Pak? Humas, sebelumnya dari guru BK dulu, baru Humas Pak. Oh, baik Pak. Kami persilakan untuk dari kehumasan, Bu Ria, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Tri untuk waktunya. Saya minta tolong Pak Niko untuk menjelaskan dari kehumasan. Silakan Pak Nik. Oke, kembali lagi dengan saya Bapak Ibu. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kehumasan. Jadi untuk tahun ini kebetulan SMP Tarakanita 3 kita menggunakan portal khusus Bapak Ibu, sehingga untuk memudahkan komunikasi antara orang tua dengan bagian keuangan maupun dengan kurikulum begitu ya. Jadi kami menggunakan portal yang bisa diakses oleh baik orang tua maupun para siswa. Izinkan saya untuk share screen. Portal ini sudah terlihat Bu Ria? Sudah Pak Nik. Oke, jadi Bapak Ibu, portal ini kedepannya akan sering kita gunakan. Karena dengan portal ini para orang tua, Bapak Ibu bisa memantau materi apa sih yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kepada anak-anakku begitu ya. Mungkin selama ini juga bingung, ini materinya apa ya, mau ngajarin anak kok bingung juga materinya tentang apa. Jadi dengan adanya portal ini nanti Bapak Ibu bisa mengakses materi pembelajaran apa sih yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian juga bisa mendapatkan berbagai informasi. Misalkan tadi disebutkan oleh Bu Ria ada media sosial. Nah, dengan mengakses ke portal ini, Bapak Ibu bisa langsung mengakses ke sosial media dari sekolah. Ini dari Instagram, Facebook, maupun YouTube. Ketika Bapak Ibu klik di sini, maka akan langsung diarahkan ke sosial media tersebut. Misalkan ini saya klik di Instagram, maka nanti akan diarahkan menuju ke Instagram sekolah. Jadi nanti mungkin setelah ini Bapak Ibu bisa sambil mencoba begitu ya, membuka portal, kemudian melihat Instagram sekolah, melihat YouTube maupun Facebook. Jika belum join, bisa join ke Facebook-nya, bisa follow Instagram-nya maupun subscribe di YouTube-nya. Kemudian juga ada call center. Nah ini mungkin Bapak Ibu juga bingung ya ketika misalkan menghubungi wali kelas kok masih belum dibalas misalnya begitu ya. Mungkin wali kelasnya sedang mengajar, cuman kebutuhannya segera. Mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi ke call center. Dengan call center ini akan langsung diarahkan ke WhatsApp call center yang dipegang oleh admin di Tarakanita 3. Tapi selain itu Bapak Ibu, yang paling penting adalah untuk konfirmasi pembayaran dan juga presensi Bapak Ibu. Jadi presensi anak-anak mulai minggu depan akan sudah mulai dibiasakan untuk mengisi presensi melalui portal ini. Presensinya sangat mudah, seperti biasanya anak-anak sudah sangat terbiasa, hanya saja ini diletakkan di portal ini. Di sini sudah ada presensi. Nah, ini anak-anak cuma hanya tinggal klik di sini, misalkan kelas 7 diklik, nanti anak-anak tinggal mengisinya. Dengan ini juga memudahkan kami, guru dan juga tim kesiswaan untuk memantau begitu ya, apakah anaknya sudah join atau belum, apakah ada kendala di rumah seperti itu, sehingga bisa langsung diatasi. Jadi ada tim yang mengontrol presensi ini, sehingga pelayanan kami dari para guru karyawan bisa lebih maksimal terhadap anak-anak. Kemudian selain presensi, ada juga konfirmasi pembayaran Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah
di sini sudah kelas 8-9 mungkin sudah mengalami ya, konfirmasi pembayaran biasanya dikirimkan bukti transfernya ke wali kelas ataupun ke Bu Ika ataupun ke bagian keuangan, bahkan kadang-kadang bisa sampai ke Pak Yudo juga. Nah, dengan banyaknya pintu itu kadang-kadang terjadi miskomunikasi Bapak Ibu. Jadi misalkan orang tua sudah menyerahkan ke Bu Ika, tapi belum menyerahkan ke Pak Yudo, dan Bu Ika belum sempat ke Pak Yudo. Nah, itu nanti jadi ada miskomunikasi di situ, ataupun nanti jadi double informasi. Itu juga jadi riskan. Nah, dengan begitu akan sangat dimudahkan ketika Bapak Ibu itu bisa mengakses konfirmasinya itu dengan di portal ini. Ada bagian konfirmasi pembayaran Bapak Ibu. Ini kita klik di sini, ataupun dari home juga ada. Ini ada konfirmasi pembayaran, sehingga nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi mengirimkan foto transfer, bukti transfernya melalui WhatsApp ke Pak Yudo, Bu Ika, bagian keuangan maupun ke wali kelas. Nah, ini misalkan saya simulasikan untuk mengisi pembayaran di kelas 7, karena ini kebetulan saya dapat kodenya yang kelas 7 dulu Bapak Ibu. Tapi kurang lebih nanti kodenya akan disampaikan juga. Jadi di sini tinggal memilih konfirmasi pembayaran untuk kelas berapa Bapak Ibu. Yang saya contohkan kelas 7, cuman nanti sama saja, hanya linknya saja yang berbeda. Nah, di sini akan dibawa ke Google Form Bapak Ibu. Ini tinggal diisi saja data-data yang diperlukan, tapi di sini ada token Bapak Ibu yang perlu khusus. Jadi tanggal pembayaran, nama lengkap, kelas disesuaikan, tapi untuk token ini khusus Bapak Ibu. Ini memang kita sengaja karena untuk memastikan bahwa yang konfirmasi itu sepengetahuan dari wali maupun orang tua peserta didik, sehingga tidak bisa orang luar seenaknya konfirmasi pembayaran. Jadi supaya data yang masuk di sekolah itu valid. Ini ada tokennya. Kemudian tokennya dapat dari mana Bapak Ibu? Tokennya itu akan dibagikan bersamaan dengan kartu SPP. Di sini saya sudah minta bagian keuangan untuk memberikan saya contoh kartu SPP. Nah, sudah terlihat ya Pak Tri ya di sini ya kartu SPP-nya Pak Tri? Sudah Pak Niko. Sudah Pak Niko. Oke, terima kasih. Di sini ada kartu SPP Bapak Ibu. Untuk linknya dan juga tokennya itu sudah ada di bagian bawah Bapak Ibu. Ini kalau misalkan Bapak Ibu mengakses dari handphone, biasanya tinggal diklik linknya ini sudah langsung diarahkan ke portal. Nah, ini ada kodenya, tokennya, ini ada Tartik 72122. Nah, ini tinggal dimasukkan saja Bapak Ibu. Ini coba saya ilustrasikan ya Bapak Ibu ya. Ini misalkan saya isi hari ini, terus saya isi nama saya. Nah, ini tokennya itu disesuaikan di masing-masing kartu SPP Bapak Ibu. Nanti akan ada di kartu SPP. Untuk yang kali ini adalah Tartik 72122. Nah, ini tinggal kita next saja Bapak Ibu. Lalu kita bisa, nah ini tinggal mengisi tanggal transaksinya, keperluan pembayaran apa atau bulan apa, besaran pembayaran. Ini sudah ada, lalu foto transaksinya, bukti transaksinya tinggal diupload di sini Bapak Ibu. Kalau sudah tinggal kita submit. Seperti itu, sehingga nanti orang tua tidak perlu lagi pusing begitu ya. Menghubungi wali kelas, Pak, saya sudah konfirmasi ke Bu Ika begitu ya. Ini ketika sudah disubmit berarti sudah aman begitu. Nanti datanya sudah bisa diakses oleh Bu Ika, oleh bagian keuangan, oleh Pak Yudo begitu. Jadi hanya satu pintu tapi bisa diakses oleh orang banyak sehingga memudahkan kita semua Bapak Ibu. Itu untuk konfirmasi pembayaran. Kemudian portal ini Bapak Ibu seperti yang tadi saya sebutkan bisa untuk memantau materi pelajaran apa aja sih yang disampaikan oleh orang tua, oleh Bapak Ibu guru gitu ya. Ini kebetulan saya sudah memberi contohnya itu mengupload di mata pelajaran saya Bapak Ibu. Jadi di Bahasa Indonesia kelas 8 saya sudah mengupload materi. Nah di sini Bapak Ibu orang tua bisa sambil memantau begitu ya. Tugasnya apa sih? Anak-anakku sekarang materinya apa? Ini ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini bisa diakses oleh orang tua maupun anak-anak. Misalkan anak-anak HP-nya sedang error, jadi tidak bisa join ke GC misalkan atau Google Classroom, bisa diakses di sini. Nah, ini ada di sini.
Nanti selebihnya berhubung bahasa Indonesia saya baru ada 2 materi, sehingga baru ada 2 materi yang saya sampaikan di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian misalkan Bapak Ibu juga kepo gitu ya, ingin tahu nih kegiatan anak-anak ada apa aja sih gitu ya, hasil karya anak-anak ada apa saja, juga ada di bagian galeri. Di bagian galeri ini yang saya upload, yang saya cantumkan, ini masih yang tahun lalu Bapak Ibu. Ini ada majalah, kemudian ada desain kaos. Jadi nanti orang tua bisa monitor juga mengakses ini. Oh, anakku karya dipajang begitu. Jadi menjadi sebuah kebanggaan gitu. Jadi anak-anak juga termotivasi nih. Seperti itu. Selain itu juga ada agenda. Jadi orang tua bisa melihat kegiatan anak-anak ada apa saja. Kan kadang-kadang anak-anak itu kalau ditanya tidak menjawab gitu ya. Ada deh mah gitu ya, ada deh Pak gitu. Padahal sebenarnya tugasnya banyak atau mungkin pengumumannya ada banyak. Nah, ini orang tua bisa mengakses di sini. Jadi kalau misalkan anaknya sedang sibuk ngegame, tidak bisa ditanyain begitu ya, orang tua bisa mengakses ke portal sekolah, kemudian mengecek bagian pengumuman di agenda. Ada jadwalnya juga Bapak Ibu, jadi bisa memastikan dari kantor begitu ya. Ini jam segini kok anakku masih main game. Nah, ini sudah apakah sedang free ataukah masih ada pelajaran. Nah, ini bisa dicek juga dari jadwal ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi semoga penggunaan portal ini bisa memudahkan dan juga memfasilitasi orang tua sehingga komunikasi antara orang tua, murid, dan juga ke guru maupun ke sekolah itu bisa terjalin dengan baik. Itu saja yang saya sampaikan ya Bu Ria ya, tambahan dari saya terkait kehumasan dan publikasi. Terima kasih Pak Tri. Baik Pak Niko. Apakah dari kehumasan masih ada Bu Ria? Cukup Pak Tri. Jadi yang setelah ini BK Pak Tri, karena saya tuh nggak lepas dari BK nih Pak Tri, jadi BK juga harus menyampaikan. Oke, baik Bu Ria. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Anggiat untuk menyampaikan materinya dari BK. Kami persilakan Pak Anggiat. Baik, terima kasih Pak Tri. Izin share screen. Saya ingin menggambarkan BK itu saya sebagai guru BK dan kita sebagai orang tua di rumah, kerjasama yang kita lakukan mungkin bisa digambarkan melalui video berikut ini. Sudah kelihatan ya Pak Tri? Belum Pak, belum. Masih menunggu. Sudah, Pak. Sudah ya? Baik, Bapak Ibu kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Hi, I'm Johnny. And I'm Chachi. We're Get In Here Ministries. And you know, Chachi and I, we couldn't be more excited about the idea of teamwork. And today we're going to take the idea of teamwork and paint you a beautiful picture through the medium of music. Take it away, Johnny. Okay. You know, hearing Johnny sing by himself is rather putrid and boring. It's amazing what happens when you add others to the mix. Check this out. You know, through modern technology, we're even able to do this. I'll tell you, though, about teamwork. You know, it's less about me and more about we. Let me kick a harmony. Hi there. We all know the old saying that there's no I in team, but there's also no selfish hypocrisy in team either. Let me throw a dato in the mix. You know, when people say no man is an island, I used to think, of course no man is a piece of land surrounded by a body of water. Then I realized what they mean. I think I get it. Somebody once said that none of us is as smart as all of us, and I don't really know what that means, but I know I like it. Now watch me break out something special. You know, I think we've made some pretty good points about teamwork and the value therein of it. And if teamwork were a person, I'd love them as all get out.
All right, I think we made some headway on I love that. it. Pretty good. That's Not bad. awesome. I Nice. love it. You know what I'm saying? I love it when You guys are like good. that. That's work. Yeah. You know what I Baik, Bapak Ibu. Seperti yang dalam video tadi disampaikan, teamwork, kerjasama. Jadi ajakan dari kami sekolah untuk kita sebagai orang tua bisa bekerja sama. Kalau tadi Pak Niko menyampaikan tentang PJBL dan kolaborasi mata pelajaran, maka kita juga sebagai orang tua berkolaborasi ya Bapak Ibu ya, sehingga bisa membantu mendampingi anak-anak. Adapun bentuk pendampingan yang selama ini kami lakukan, sebagai contoh dari presensi yang disampaikan Pak Niko tadi, kami ada pernyataan di mana, oke, maaf Ibu, jaringan saya ini kayaknya kurang baik. Sudah kedengaran Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Baik ya. Nah, jadi bentuk kerjasama salah satunya pendampingan kami lakukan dari presensi. Dalam presensi itu ada isian pernyataan di mana kami bertanya tentang perasaan anak, kondisi anak, lalu di situ nanti anak diharapkan bercerita. Dari bercerita itu kami tanggapi dengan menghubungi lewat chat, lewat WA gitu, sehingga kami bisa mengerti, bisa mendapat jawaban. Harapannya anak kembali bersemangat di dalam mengikuti PJJ. Kita pahami bersama situasi saat ini memang bagi anak tidak nyaman ya, penyesuaian peraturan dari yang sekolah di rumah itu tentunya butuh. Selain itu kadang-kadang anak juga ingin semangat mengikuti, bermasalah di gadgetnya, itu juga menjadi emosi tersendiri bagi anak. Jadi harapannya kolaborasi kita sebagai orang tua bisa terjalin dengan baik. Dan sebelum PPKM, biasanya saya izin sama Pak Yudo selaku kepala sekolah, kalau memang diperlukan, maka saya akan melakukan kunjungan rumah atau home visit. Kalaupun itu kami lakukan, kami bertujuan mungkin ketika di rumah, anak lebih nyaman untuk bercerita mengenai situasinya. Sehingga kami bekerja sama dengan wali kelas, bisa sungguh-sungguh membantu anak di dalam anak menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga kembali semangat lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ajakan dari saya, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Tri. Terima kasih Pak Anggiyat atas pemaparan tentang BK yang menuntut kita untuk berkolaborasi dan bekerja sama, saling membutuhkan ya satu sama lain. Selanjutnya kita akan ke tanya jawab. Karena masih ada satu acara lagi Bapak Ibu. Kami buka pertanyaan 3 saja. Jadi sudah ada dua pertanyaan di chat room. Di chatnya di chat room sudah ada dua pertanyaan. Kami bacakan dulu untuk pertanyaan yang pertama, itu dari Ibu Bernadetta Astriwidya. Pertanyaannya, apakah token tiap anak berbeda? Anak kami kembar. Saya baru cek kartu pembayaran, token anak kami kembar, anak kembar saya sama. Mohon penjelasannya, terima kasih. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua saya baca sekalian. Selamat sore Pak Niko, mau bertanya, pembayaran kan sudah berlangsung.
Sudah langsung masuk ke virtual ACC. Apakah masih perlu konfirmasi melalui portal? Silakan untuk yang menjawab dari Pak Niko atau Bu Rian, silakan. Ke Pak Yudo saja. Silakan Pak Yudo. Baik, ya, terima kasih Bapak Ibu untuk dua pertanyaan ya yang sudah disampaikan. Yang pertama berkenaan dengan token untuk peserta didik. Memang saat ini baru kami membuat tokennya, pembedaannya adalah token untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 Bapak Ibu. Ini akan kita coba dulu. Seandainya sudah lancar, kemungkinan ke depan akan kami bedakan tiap siswa, begitu ya. Untuk sementara memang kami hanya bedakan untuk kelas 7, 8, dan 9. Itu. Kemudian yang kedua berkenaan dengan pembayaran pembayaran uang sekolah, apakah masih perlu konfirmasi melalui portal? Iya Bapak Ibu, jadi fungsinya konfirmasi ini karena beberapa pembayaran sebelumnya Bapak Ibu, jadi kadang kami kesulitan untuk yang pembayaran melalui ATM, transfer, dan sebagainya, untuk nama yang berbeda itu menjadi kesulitan untuk memasukkan ini pembayaran dari mana, begitu. Maka dari TU Keuangan meminta ada sistem yang bisa memfasilitasi supaya pembayaran-pembayaran dari Bapak Ibu yang sudah masuk itu bisa terlacak atau terdeteksi dengan baik. Kalau selama ini kan ada dari Bapak Ibu yang membayar, kemudian menyampaikan lewat WA ke TU Keuangan, juga ada yang menyampaikan ke saya, ada juga yang menyampaikan lewat wali kelas. Ya, kalau yang ke saya pasti saya langsung share juga ke TU bagian keuangan. Yang dari wali kelas juga demikian. Tetapi ketika tumpuk menumpuk, sehingga kadang karena tenaga TU Keuangan kami juga terbatas, Bapak Ibu, mohon maaf, sehingga kadang ada yang terlewat. Dan bahkan ketika dilacak itu namanya tidak sama dengan data yang ada di sekolah. Maka kami mencari sistem dengan konfirmasi pembayaran melalui portal, sehingga nanti di situ kan ada tanggalnya, kemudian yang mengirim siapa, kemudian untuk peserta didik atas nama siapa, sehingga nanti akan terlacak secara urut, sehingga memudahkan bagian keuangan, dan juga Bapak Ibu tidak dirugikan ketika sudah membayar, nanti ketika di akhir mau penilaian tengah semester, atau mau penerimaan rapot, masih ada perlu cross check begitu ya. Mudah-mudahan dengan sistem ini nanti bisa berjalan dengan lancar, sehingga saat nanti akan ujian dan sebagainya bisa diminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut. Saya rasa itu jawaban dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Tri. Terima kasih Pak Yudo. Di sini masih ada pertanyaan lagi untuk mempertanyakan link portal. Tadi sudah dijawab di chat, ini link portal sudah ada di chat ini. Nanti kami juga akan sampaikan linknya, link portal itu di grup orang tua. Nanti akan kita masukkan di grup di diskusinya WA orang tua, jadi biar tidak mengalami kesulitan. Terus pertanyaan berikutnya, apakah perlu user ID untuk masuk portal? Tadi sudah dijelaskan Pak Niko, tadi pakai token Pak Niko ya? Untuk masuk portalnya tidak perlu Pak Tri. Untuk token itu untuk pembayaran saja. Oh, pembayaran saja ya? Jadi untuk
portal bisa diakses oleh orang luar juga, jadi nanti kalau misalkan orang tua ingin memantau juga bisa Bapak Ibu. Seperti itu Pak Tri. Oke, terima kasih Pak Niko. Ini langsung ya Bapak Ibu, tidak perlu pakai langsung ke linknya aja langsung bisa masuk. Oke, Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi? Dari chat sudah tidak ada, dari Bapak Ibu kayaknya juga tidak ada juga ini. Maka untuk waktu selanjutnya kami persilahkan dari SMA 1 untuk mengisi acara yang ke-6. Kami persilahkan Suster Pauleta. Terima kasih Pak Tri atas waktunya, dan terima kasih Pak Yudo sudah diberi kesempatan kami bertiga hadir, SMA Tarakanita 1, SMA Tarakanita 2, dan SMK Tarakanita. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu orang tua yang pada sore hari ini telah bersama-sama hadir di dalam pertemuan ini, saling bersilaturahmi, juga berkoordinasi untuk pendidikan para putra dan putri kita untuk 1 tahun ke depan. Yang saya hormati Ibu Win, kajian SMP, dan juga Bapak Manto untuk kajian SMA dan SMK. Dan yang saya hormati dan banggakan para orang tua murid kelas 8 dan kelas 9 SMP Tarakanita 3. Perkenalkan, kami dari jenjang SMA dan SMK, kami adalah sama-sama sekolah dari Yayasan Tarakanita yang merupakan sekolah lanjutan bagi putra dan putri Bapak dan Ibu. Mungkin saat ini ada Bapak dan Ibu yang juga sudah menjadi wali murid SMA maupun SMK. Selamat berjumpa Bapak dan Ibu, sehat selalu, tetap semangat meskipun di masa pandemi. Bapak dan Ibu, kami akan memperkenalkan siapa kami semua, SMA 1, SMA 2, dan SMK Tarakanita. Pak Yudo, bolehkah saya share screen? Saya mohon izin untuk diberi akses share screen. Silakan, Suster. Mohon ditunggu sebentar. Baik, Bapak dan Ibu, Yayasan Tarakanita di wilayah Jakarta menyelenggarakan pendidikan dari jenjang TK, SD, SMP, SMA. Untuk jenjang SMA dan SMK ada 3 sekolah di Jakarta, yaitu SMA Tarakanita 1, SMA Tarakanita 2, dan SMK Tarakanita. Pertama, kami perkenalkan SMA Tarakanita 1. SMA Tarakanita 1 berada di Jalan Purworaya 4. Sudah kenal Bapak dan Ibu ya? Sudah kenal SMA Tarakanita 1 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, visi pendidikan seluruh Yayasan Tarakanita, seluruh sekolah adalah untuk membentuk pribadi manusia yang cerdas, utuh, dan berbela rasa. Ini adalah visi dari pendidikan Tarakanita secara umum, baik dari jenjang TK, SD, SMP, maupun SMA dan SMK. Untuk SMA Tarakanita 1, visi pendidikan dari SMA Tarakanita 1 adalah mendidik generasi putri untuk menjadi pemimpin perempuan yang cerdas, mandiri, utuh, dan berbela rasa. Nah, program pendidikan di SMA Tarakanita 1 sebagai berikut Bapak dan Ibu, ada program kurikulum, akademik, ada jurusan ilmu-ilmu bahasa, kemudian matematika IPA, dan ilmu-ilmu sosial. Ada 3 jurusan Bapak dan Ibu. Dan pada tahun ini kami menerima 5 kelas. 1 jurusan bahasa, 2 jurusan IPA, dan 2 jurusan IPS. Kami juga ada program pendidikan karakter Tarakanita Sosial 5+, seperti juga sekolah Tarakanita yang lain. Ini adalah keunggulan bagi kami, bagaimana kami berusaha membekali para peserta didik sungguh menjadi pribadi yang berkarakter.
cerdas, berintegritas. Khusus SMA Tarakanita 1, mulai tahun ini kami ada pendidikan keputrian, membekali para putri agar sungguh menjadi putri-putri yang mempunyai inner beauty. Kemudian ada program pembinaan kesiswaan, sebagaimana juga tadi sudah dijelaskan di SMP Tarakanita 3, hampir sama. Kemudian kegiatan kesiswaan di SMA, itu diantaranya hampir sama tadi Bapak dan Ibu ya. Nah, saya sampaikan yang berbeda saja. Yang berbeda adalah kami ada Karir D. Ini adalah sarana bagi kami untuk memberi wawasan pada peserta didik maupun bagi Bapak dan Ibu mengenai kelanjutan studi bagi putra dan putri Bapak dan Ibu sekalian. Putri-putri maksud saya. Kemudian ada Maaf, Suster. Ya. Suaranya bisa agak besar sedikit karena dari chat ada orang tua murid yang bertanya suaranya kurang jelas, kurang kencang. Oke. Kalau Bapak Tri mendengar suara saya kencang tidak? Kalau saya pakai headset kencang, Suster. Tapi mungkin Bapak Ibu yang nggak pakai ini ya. Saya sudah dekatkan ini. Semoga lebih keras ya. Oke, terima kasih Bapak. Nah, kemudian untuk kegiatan yang khusus di SMA Tarakanita 1, itu ada sister school Bapak dan Ibu. Sister school ini adalah kerjasama kami dengan sekolah di Jepang. Jadi ada semacam live-in tetapi di Jepang gitu Bapak dan Ibu. Kemudian juga kami ada kegiatan pembiasaan untuk pembentukan karakter, sebagaimana juga di SMP, ini pendidikan berkelanjutan. Karakternya diusahakan dari jenjang TK, SD, SMP, SMA. Kemudian ekskul. Ekskul yang diselenggarakan di SMA Tarakanita 1, ini ada beberapa ekskul Bapak dan Ibu, dan di masa pandemi ini, beberapa ekskul ini tidak bisa dilaksanakan, karena kebanyakan ekskulnya adalah ekskul yang melibatkan fisik. Maka untuk semester ini yang diadakan secara online adalah KPT atau Korps Putri Tarakanita, kemudian Sociopreneurship, kemudian desain atau coding. Ini yang akan diadakan di semester ini. Nah, Bapak dan Ibu, bagi yang putri-putrinya, saat ini kelas 9, maupun kelas 8 juga boleh. Ini Adik. Ini adalah kontak kami apabila Bapak dan Ibu ingin mengenal kami lebih dekat lagi. Silahkan membuka Instagram kami SMA Tarakanita 1 Jakarta maupun website kami. Untuk link pendaftaran nanti akan kami sampaikan melalui Instagram maupun melalui web kami. Ini juga boleh difoto. Selamat bergabung bersama kami di SMA Tarakanita 1 bagi para putrinya. Nah, sekarang untuk putra dan putrinya, sama juga di SMA dan SMK Tarakanita. Berikutnya kami perkenalkan SMA Tarakanita 2 Jakarta yang beralamat di Pluit, Jakarta Utara. Nah ini Bapak dan Ibu. SMA Tarakanita 2 ini adalah sekolah yang menerima cowok dan cewek, putra dan putri. Kalau SMA Tarakanita 1 tadi hanya putri saja, kalau SMA Tarakanita 2 ini putra dan putri. Nih. Khusus SMA 2 adalah menjadi komunitas pembelajar yang digerakkan kasih Allah, berbela rasa, disiplin, cerdas, dan berdaya juang. Sedangkan misinya hampir sama dengan sekolah Tarakanita yang lain. Adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Menumbuhkan suasana religius dalam komunitas pendidikan, mewujudkan kepekaan dan kepedulian kepada sesama dan lingkungan, membiasakan hidup disiplin dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dan masyarakat, meningkatkan anggota komunitas dalam bidang akademis dan non-akademis, meningkatkan daya juang dan mampu berkompetisi di era global, mengikuti kompetisi-kompetisi. Di SMA 2 beberapa kali memenangkan kejuaraan internasional juga di SMA Tarakanita 2. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran, ini dilakukan seperti ini Bapak dan Ibu. Untuk masa pandemi ini, pertemuan juga dilakukan dengan online, melalui Zoom meeting, juga melalui
media yang lain, sama juga dengan saat di SMP karena masih masa pandemi. Nah, untuk di SMA Tarakanita 2 ini ada 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. Dan untuk pembelajaran bahasa asing ini ada pembelajaran bahasa Mandarin. Bagi yang ingin terus melanjutkan belajar bahasa Mandarin bisa masuk ke SMA Tarakanita 2. Kemudian juga ada dan juga bahasa Jepang, bekerja sama dengan universitas-universitas. Nah, ekskulnya Bapak dan Ibu, ekskulnya berbeda-beda ternyata ya. Ini ekskul yang dia berikan di SMA Tarakanita 2, ada Pramuka, Bina Iman, Produk Fotografi, Media Class, Presenter Class, kemudian ada jurnalistik. Oh, tadi di SMP ada jurnalistik ya, Bapak Ibu ya, bisa dilanjutkan di SMA Tarakanita 2. Kemudian ada Digital Business Class dan Management Class. Kemudian untuk kegiatan OSIS, hampir sama juga, dan ada kegiatan yang memang rutin dan ada yang khusus. Yang khusus ada talk show, nih sudah ada kompetisi antar sekolah, bakti sosial dan lain-lain yang sesuai dengan kegiatan di SMA Tarakanita 2 yang biasanya diadakan bersama para alumni yang luar biasa. Kemudian kegiatan lainnya hampir sama dengan SMA Tarakanita 1 tadi. Kemudian bila Bapak dan Ibu ingin lebih mengenal lagi SMA Tarakanita 2, silahkan mengunjungi website maupun Instagramnya. Nanti di sana Bapak dan Ibu akan semakin mengenal seperti apa dan apa saja kegiatan di SMA Tarakanita 2 yang sungguh dapat mengembangkan putri dan putra Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, bagi Bapak dan Ibu yang ingin agar putra-putrinya segera dapat memiliki keterampilan untuk langsung bekerja atau mampu untuk bekerja sambil studi, misalnya anak ini dia jawabannya di SMK Tarakanita. Mulai tahun ajaran ini SMK Tarakanita berlokasi di Tendean dengan gedung yang baru nanti Bapak dan Ibu ya. Dengan gedung yang baru. Nah, ini dia. Luar biasa. Dengan bangunan yang baru, lokasi strategis di Jalan Walter Monginsidi nomor 118 Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dekat dengan halte Rawa Barat. Ini sangat strategis karena bisa, kalau situasi normal bisa naik Transjakarta Bapak dan Ibu ya. Dan sama-sama 3 sekolah kami tadi adalah terakreditasi A. Akreditasi A ini nanti sangat berpengaruh ketika putra dan putri Bapak dan Ibu mendaftar ke perguruan tinggi, khususnya PTN, akan ditanya, sekolahnya akreditasinya apa ya? Oh, A. Nanti akan mendapatkan poin tersendiri. Kemudian visi SMK Tarakanita. Terbentuknya komunitas berkepribadian utuh, profesional, dan inovatif. Misi SMK Tarakanita yang pertama, mengembangkan semangat kasih yang berbela rasa terhadap sesama dan lingkungan. Kedua, menanamkan nilai kejujuran, keadilan, daya juang, dan wawasan kebangsaan. Yang ketiga, membentuk pribadi unggul secara mental, spiritual, maupun intelektual. Yang keempat, mengembangkan komunitas pembelajar yang cerdas, mandiri, kreatif, terampil, dan kritis. Nah, yang paling bawah ini Bapak dan Ibu, menghasilkan lulusan dengan kualitas memuaskan dan kemampuan atau keterampilan yang unggul. Sudah banyak lulusan dari SMK Tarakanita yang begitu lulus sudah langsung diterima di perusahaan-perusahaan karena memang mereka tidak hanya dibekali dengan keterampilan atau ilmu tetapi dengan karakter. Itu Bapak dan Ibu. Untuk jurusan di SMK Tarakanita atau kompetensi keahlian atau jurusan, ini ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah OTKP. Apa itu OTKP? Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Yang kedua, AKL, Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Yang ketiga adalah BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran. Media pembelajaran yang digunakan masih sama juga, hampir sama dengan sekolah yang lain di masa pandemi ini,
dengan Zoom Meeting, Google Classroom, Google for Education, Quizzes, Kahoot, dan lain-lainnya yang juga sudah mungkin dialami oleh putra dan putri Bapak dan Ibu selama ini. Nah, kegiatan pembelajaran. Sistem belajar di SMK yaitu pendidikan di sekolah dan pendidikan di Dudika. Apa itu Dudika? Dunia usaha, dunia industri, dan dunia pekerjaan. Jadi nanti putra dan putri Bapak dan Ibu akan mengalami belajar bekerja langsung di perusahaan atau di kantor-kantor yang merupakan rekanan dari SMK Tarakanita. Ini untuk kegiatan belajarnya seperti ini Bapak dan Ibu, diantaranya PJJ dan persiapan PTM pembelajaran tatap muka ya Bapak dan Ibu. Kita harapkan pandemi segera selesai sehingga kita bisa belajar dengan bertatap muka dengan para putri Bapak dan Ibu, putra putri Bapak dan Ibu. Ada juga prakerin, praktek kerja industri. Nah, ini yang tadi bekerja sama dengan perusahaan atau lembaga lain. Kunjungan perusahaan, beauty workshop atau grooming and beauty ya Bapak dan Ibu. Karena kan SMK kan langsung harapannya begitu lulus bisa langsung kerja. Maka juga dibekali dengan beauty and grooming. Bagaimana memantas-mantas diri, kemudian membekali diri dengan attitude yang baik sehingga dapat bekerja dengan baik dan profesional. Ada USK, ujian sertifikasi kompetensi. Ini ada lisensi dari BNSP dan juga ini ada bursa kerja khusus dan juga SMK sudah menyelenggarakan ekskul virtual, juga ada bahasa Mandarin, ada native speaker dan juga ada kegiatan sosial. Nah, siapa bilang kalau kuliah di kalau sekolah di SMK tidak bisa melanjutkan kuliah? Nah, ini dia, ini kebanggaan kita. Ini para putra dan putri SMK yang tahun ini itu lolos PTN. Ini ada yang masuk UI, ada yang masuk Undip, kemudian UMJ. Nah, ini dari SMK. Ternyata bisa kuliah juga. Sambil kerja nanti, luar biasa Bapak dan Ibu. Nah, ini informasi mengenai call center dan juga media sosial dari SMK Tarakanita. Silakan Bapak dan Ibu untuk mungkin memfoto, mencatat, untuk lebih mengenal kembali SMK Tarakanita. Dan kalau sudah ingin mendaftar, cepat-cepat silahkan menghubungi call center ini. 0812 1940 5820. Begitu Bapak dan Ibu, ini perkenalan kami bertiga dari SMA Tarakanita 1, SMA Tarakanita 2, dan juga dari SMK Tarakanita. Terima kasih untuk perhatiannya dan kami tunggu putra dan putri Bapak dan Ibu untuk melanjutkan pendidikannya bersama kami. Kami terbuka untuk menerima Bapak dan Ibu semua dan kami mengutamakan sekolah feeder atau sekolah sesama Tarakanita. Kami mengutamakan Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Yudo untuk waktunya. Dan di sini saya juga ditemani oleh teman-teman saya dari SMA Tarakanita 2, SMK maupun SMA 1. Untuk Bu Linda dan Bu Rina silakan menyapa atau mungkin mau menambahkan sesuatu silakan. Ya, Bu Linda. terima kasih Suster. Selamat sore Pak Yudo, Bapak Ibu guru dari SMP Tarakanita 3 dan juga Bapak Ibu orang tua. Terima kasih kami diberikan kesempatan dan kami tunggu kehadiran putra-putri Bapak dan Ibu untuk bergabung bersama kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Semangat kita Bu Linda ya. Bu Linda mempunyai gedung yang baru, yang luar biasa Bapak dan Ibu, gedung yang baru dan strategis. Bu Rina, halo apa kabar Bu Rina? Halo Suster, iya, ya selamat sore Bapak Ibu orang tua murid dan terutama untuk Pak Yudo. Terima kasih sekali nih, ini baru pertama kali ya kami bertiga dari SMA 1, SMA 2 dan SMK diberikan kesempatan nih untuk memperkenalkan sekolah-sekolah kami. Biasanya kalau SMA 2 langsung memperkenalkannya
ke putra-putri ya, Bapak Ibu, ke siswa-siswi kelas 9. Tapi di kesempatan ini senang sekali boleh mengenal lebih dekat orang tua murid SMP Tarakanita 3 begitu ya. Besar harapan kami Bapak Ibu mengenal bahwa ternyata mungkin kenalnya SMA 1 ya yang khusus putri. Nah, kami ada juga yang heterogen, memang mungkin agak jauh di Pluit ya Bapak Ibu. Silakan kalau mau berkunjung ke SMA Tarakanita 2. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Yudo dan teman-teman Dewan Guru. Terima kasih Suster. Terima kasih Bu Lina, terima kasih Bu Linda. Demikian Pak Yudo dan Bapak Ibu sekalian, perkenalan kami dan selamat bergabung bagi yang nanti akan bersama kami dan kami tunggu. Meskipun ini baru mulai kelas 9 atau baru kelas 8 bahkan ya, boleh langsung mendaftar ke kami, langsung kontak ke kami dengan spesial nanti ya. Terima kasih dan selamat mendampingi putra dan putri kita. Mari kita bekerja sama agar putra dan putri kita sungguh unggul secara akademik dan unggul. Terima kasih Suster atas pemaparannya untuk SMA 1, SMA 2, dan SMK di Tendian ya sekarang. Bapak Ibu, sekarang jam 18 atau jam 6 sore, waktunya doa malaikat Tuhan. Dan mohon bantuan untuk Ibu Ria untuk memimpin doa malaikat Tuhan terlebih dahulu sebelum doa penutupan. Silakan Ibu Ria. Ya, baik Pak Tri. Suster Bapak Ibu, kita berdoa malaikat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ria atas doa malaikat Tuhan, dan terima kasih Bapak Ibu semua atas pertemuan kita dari awal hingga akhir ini dapat kita selesaikan dengan baik. Juga saya mau